Baik pemirsa, masih di acara Sapa Pagi di balik layar IGD bersama Dr. Rizal Adi Kurniawan. Baik, di segmen sebelumnya kita sudah sedikit membahas nih mengenai pembiayaan yang ada di IGD ya. Tadi seperti ada BPJS, kemudian ada umum, kemudian ada jasa raharja, dan juga yang terakhir ada SKTM. Baik, di segmen terakhir ini kita lebih mengarah ke pengalaman-pengalaman Dr. Rizal nih sebagai dokter IGD. Nah, Dr. Rizal untuk RSUD Campur Darah itu kan merupakan rumah sakit baru ya, bahkan usianya pun belum genap 2 tahun. Nah, tentunya ini pasti banyak tantangan-tantangan yang dihadapi ya dok ya. Nah, tantangan apa dokter yang sudah dihadapi nih dok? Iya, memang betul ya Mbak Setian ya. Rumah sakit kita itu belum genap usianya 2 tahun. Rumah sakit baru itu pasti banyak hal yang jadi kekurangan kita sebagai rumah sakit baru. Sebagai saya bekerja di IGD itu pasti banyak hal-hal yang tidak kadang kita temui, dan itu bisa membuat masalah karena memang kita punya kekurangan. Nah, itu yang saya rasakan dalam beberapa bulan terakhir. Jadi dalam beberapa bulan terakhir itu memang meskipun kita masih rumah sakit baru, tapi untuk beberapa bulan terakhir kita mengalami peningkatan pasien yang datang itu sangat signifikan. Diperparah dengan kemarin itu ada wabah demam berdarah. Jadi pada saat terjadi wabah demam berdarah itu, kita sempat kewalahan di IGD. Tentunya teman-teman dokter umum, perawat dan bidan yang bekerja di sana itu mengalami kewalahan karena memang banyak sekali pasien-pasien dengan keluhan demam mengarah ke demam berdarah itu datang ke IGD. Jadi pada waktu normal itu biasanya kita menerima sekitar 10-15 pasien per shift-nya. Pada waktu wabah kemarin kita bisa 2 kali lipat. Jadi memang banyak pasien yang datang ke IGD pada waktu itu. Nah, tantangannya adalah apabila bed atau tempat tidur IGD kita itu habis. Jadi memang sebagai rumah sakit baru, sebagai instalasi gawat darurat yang baru, bed kita di IGD itu terbatas. Jadi kalau misalkan sudah keisi semua, itu kita kadang kesusahan untuk menerima pasien-pasien yang baru. Nah, itu juga terjadi pada saat wabah kemarin. Jadi pada saat wabah kemarin itu, kita melebarkan, kita menambah bed di IGD itu. Dari yang sebelumnya itu cuma sekitar 16 atau 15 bed, itu kita tambah sampai 25. Dan itu kondisinya memang tidak bagus ya. Jadi terlalu banyak pasien yang berada di IGD. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama itu tadi, pasien dirawat inap itu belum bisa pulang. Sedangkan kita juga di IGD menerima pasien-pasien baru yang banyak. Kita nggak bisa bergerak nih, pasien kita nggak bisa bergerak. Memang kondisinya stabil semua. Ada 1-2 yang kondisinya memang kurang stabil, kurang bagus. Pasien-pasien yang sudah stabil, yang harusnya bisa kita pindah ke ruang rawat inap, itu dengan sangat terpaksa kita stagnansi di IGD dulu. Kita tahan di IGD dulu. Yaitu tadi, kenapa? Karena ruang rawat inapnya juga sedang penuh dengan pasien-pasien yang mengarah ke demam berdarah juga. Gitu. Nah, tantangannya bagaimana kalau misalkan ada pasien dengan kondisi yang gawat, yang harus kita terima, itu bagaimana kondisinya, bagaimana kalau misalkan lagi penuh seperti itu, gimana sih? Ya, kita terpaksa pakai bed yang ada.
kita pakai bed ambulan. Bed ambulan yang harusnya kita jadikan untuk transportasi pasien, itu terpaksa kemarin kita jadikan bed untuk menerima pasien di gawat darurat di IGD. Kemudian tempat kursi roda. Jadi kita kemarin juga dengan sangat terpaksa menerima pasien, tapi tidak kita posisikan di tempat tidur, tapi kita periksa, kita obati di kursi roda. Nah, pasien-pasien itu sebelum dengan kondisi tersebut, itu awalnya memang kita berikan pengertian pasien-pasien yang datang itu. Pak, Bu, kondisinya IGD seperti ini. Bednya terpakai semua, tempat tidurnya terpakai semua. Adanya kursi roda. Nah, kadang ada pasien yang bersedia, saya nggak apa-apa, rumah saya dekat sini, saya pakai kursi roda aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu ya, soalnya ini nanti kalau misalkan rawat inap masih penuh, kita nggak bisa pindah, ibunya tetap di kursi roda. Nggak apa-apa dok, yang penting saya diobati. Banyak juga yang seperti itu. Pasien-pasien yang seperti itu ya kita terpaksa terima di kursi roda. Memang beliaunya sudah bersedia seperti itu. Jadi memang kondisinya tidak ideal, sangat tidak ideal. Tapi ya kita terpaksa seperti itu. Bagi pasien-pasien yang tidak bersedia, biasanya saya kasih pilihan untuk mencari fasilitas kesehatan di sekitar kita yang kira-kira bednya atau tempat tidurnya itu masih bisa menerima pasien baru. Seperti itu. Itu tantangan-tantangan yang kemarin terjadi di instalasi gawat darurat pada saat wabah demam berdarah. Iya, benar dok. Memang wabah demam berdarah itu kemarin mencapai cukup tinggi ya kasusnya itu dok. Ya, bahkan keluarga saya juga ada dokter yang mengalami itu, dan untuk mencari rumah sakit pun sepertinya tidak di RSUD Campur Darah saja dokter. Di mana-mana itu penuh, full bed seperti itu. Iya, betul sekali. Memang kondisi itu tidak ideal ya bagi. Tidak ideal ya dokter ya. Jadi kita di satu sisi ingin mengobati, tapi di sisi lain kalau pasiennya tidak bisa dapat tempat, itu bagaimana caranya kita untuk mengobati. Jadi dilema. Jadi ya cara menghadapinya tadi seperti memanfaatkan fasilitas yang ada ya dokter ya, seperti tadi sampai menggunakan kursi roda, sampai menggunakan bednya di ambulans ya dokter ya, tempat tidur di ambulans sampai digunakan. Jadi memang hampir setiap hari dalam 3 bulan terakhir itu kita menerima pasien-pasien bukan hanya kursi roda, kursi-kursi biasa seperti yang Mbak Setian duduk ini kita juga bisa digunakan juga dokter ya. Digunakan juga itu ya dokter ya kondisinya. Pasiennya sampai ke lorong-lorong gitu. Ya memang kondisinya tidak ideal, tapi ya bagaimana, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan lain demi melakukan pelayanan terbaik untuk pasien yang ada di RSUD Campur Darah. Betul sekali. Gitu ya, dokter ya. Nah dokter, kemudian dokter mungkin ada cerita sedikit nih dokter kepada pemirsa di rumah, mungkin terkait pengalaman-pengalaman dokter bekerja di IGD. Dokter mungkin ada yang lucu atau mungkin sedih, bahagia, mungkin sedikit dokter bisa berbagi cerita kepada pemirsa di rumah. Pengalaman-pengalaman sih banyak ya, mungkin yang bisa saya ceritakan itu yang agak banyak terjadi di IGD kita itu, yaitu jadi memang masyarakat di Campur Darat itu kan memang kekeluargaan. Jadi kalau misalkan ada pasien satu keluarga, anggota keluarga yang datang itu ke IGD berobat, biasanya di belakangnya itu banyak sekali keluarga yang mengantarkan. Nah, kalau misalkan seperti itu, biasanya semua masuk dulu di IGD, masuk dulu semua bergerombol gitu. Saya tanya siapa yang sakit, cuma 1 orang yang sakit, tapi yang mengantarkan sampai 10 orang. Nah, sampai 1 RT ya dok? Iya, itu memang ya mungkin kultur masyarakat kita ya, memang kultur kekeluargaan yang sangat erat. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan sering nih juga ada yang mendampingi keluarga pasien menggelar tikar di dalam IGD, banyak orang, terus
di apa namanya mereka makan di IGD gitu, makan apa namanya berbanyak orang bergerombol gitu. Jadi memang hal-hal yang seperti itu yang sering kita temui ya. Kalau misalkan jadi kan memang idealnya kita di IGD itu cuma dibatasi satu orang penunggu satu pasien. Seyogyanya seperti itu, idealnya seperti itu. Tapi untuk ya memang kultur masyarakat kita yang kekeluargaan ya. Jadi memang hal-hal yang seperti itu ya kadang kita biarkan. Kalau misalkan memang sudah apa namanya agak mengganggu pelayanan itu biasanya ya mau tidak mau kita berikan pengertian untuk jangan dulu ini menggelar karpet di dalam IGD, nanti aja dulu kalau misalkan sudah masuk ke dalam rawat inap seperti itu kadang. Terus kemudian nah itu kan tadi yang banyak gerombolannya ya, yang banyak keluarganya ya. Kadang juga ada pasien yang memang dia sudah satu penunggunya, tapi ketika penunggunya keluar gitu, saya sering nemui ini penunggunya kok nggak ada di mana, padahal saya mau ngasih tahu informasi untuk sakitnya. Saya cari-cari, kok nggak ada keluarganya. Saya tanya ke pasiennya, Pak, Bu, ini keluarganya mana yang nunggu? Kok nggak ada? Wah, saya juga nggak tahu, Dok. Nah, itu kadang, nah ini gimana kok ditinggalin sendiri kan, kasihan juga pasiennya. Benar. Ternyata setelah dicari-cari pasiennya keluarga pasiennya itu makan di warung depan IGD. Nah itu yang kadang agak lucu juga. Ditinggal pasiennya nggak bilang ke kita gitu ya, nggak nitip dulu. Nah itu kadang hal-hal yang sering lah kita temui gitu, pada saat pelayanan. Selain hal-hal yang nggak enak itu tadi. Baik, mungkin satu lagi ya dokter ya, mungkin ada pesan yang ingin dokter sampaikan kepada pemirsa di rumah. Silakan dokter. Iya, jadi untuk pesan pertama dari saya, selalu jaga kesehatan, keamanan diri sendiri, jangan sampai bertemu kita di instalasi gawat darurat RSUD Campur Darat. Seperti itu ya Pak ya, yang pertama. Terus yang kedua mungkin karena memang pelayanan kita, usia kita belum 2 tahun, pasti banyak kekurangan selama memberikan pelayanan di IGD. Jadi itu kami minta maaf apabila ada pelayanan yang selama kita memberikan pelayanan itu dirasa kurang, itu kita minta maaf. Terus yang ketiga mungkin untuk pelayanan di IGD memang ada alur, ada prosedur yang harus kita ikuti. Jadi selalu kalau misalkan bagi pasien-pasien yang merasa kurang atau merasa ada hal yang perlu disampaikan ke kita, monggo bisa disampaikan langsung kepada dokter maupun perawat yang sedang bertugas pada saat itu juga. Seperti itu mungkin Mbak. Baik, terima kasih dokter. Jadi sangat menarik sekali ya topik pembahasan kita pada hari ini. Baik, demikian diskusi kita pada acara Sapa Pagi. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dimanapun Anda berada. Namun jika Anda membutuhkan pelayanan kesehatan, jangan ragu untuk datang ke IGD RSUD Campur Darat Dr. Karneni. Serta jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai RSUD Campur Darat Dr. Karneni, jangan lupa follow akun sosial media baik di Instagram, Facebook, TikTok, maupun YouTube dengan tag @RSUD Campur Darat. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.